Jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini memasuki minggu ketiga bulan katekes. Kita diajar untuk datang dan memuji nama Tuhan dengan pengakuan dan bermazmur baginya, dan memuji nama Tuhan dari itu pujian 140 bait yang pertama. Tuhan hadirlah di sini. Marilah ibadah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Dan ada pada saudara juga. Allah adalah pemilik kehidupan untuk kita dan makhluk yang ada di muka bumi. Dan Ia akan memelihara seluruh ciptaan, termasuk manusia. Namun, cara dan porsi yang Allah lakukan dalam memberikan pemeliharaannya dalam hidup dan kehidupan setiap manusia selalu berbeda satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat disamakan. Ibadah sebagai tanda akan pemeliharaan Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian kita dari kitab pujian 149. Agungkanlah karya Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan untuk menyatakan segala kelemahan kita dan dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami menyadari begitu banyak dosa kami
Sering kami menyimpang dari kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Tuhan, kami mohon ampunilah dosa kami dan kesalahan kami. Kami yakin bahwa Tuhan Maha Pengampun, Maha Mengasihi. Tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu, mari berdiri, kita akan menerima berita anugerah yang datang dari Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Kita naikkan pujian kita dari hitung pujian 29, baik yang pertama, Ku tak dapat jalan sendiri. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita membaca dan membuka Alkitab kita, mari kita memohon petunjuk kepada Tuhan untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sabda-Mu adalah kebenaran. Ya Tuhan, kami berusaha untuk mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kebenaran dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan. Bacaan pertama dari Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 15. Kemudian Mazmur tanggapan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6.
Dilanjutkan dengan ayat 37 sampai dengan 45. Kemudian bacaan 2 dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Bacaan Injil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Dan kita perhatikan, kita baca untuk pagi ini dari bacaan Injil satu bab saja, yaitu dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita buka kitab Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Pergilah panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya di dalam kehidupan tiap hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat terkasih. Khotbah pada pagi hari ini mengambil judul ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Bapak Ibu mungkin pernah dengar
atau bisa menyanyikan lirik lagi. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Dan seterusnya. Itu lirik lagu dari PKJ 264. Dari lagu tersebut seolah si penulis syair Mercy Tambubolon sedang merefleksikan atas hakikat ibadah yang selama ini dilakukan oleh kita, oleh umat. Sekedar ritual mingguan, ataukah juga sudah dihayati di dalam sikap laku hidup sehari-hari? Dengan kata lain, ibadah apakah pada hakikatnya bukan melulu ritual, melainkan sikap hidup sehari-hari? Bagaimana ketika dalam kehidupan sehari-hari kemudian mengalami persoalan atau masalah, dan masalah itu tidak sekali dua kali, bahkan terus-menerus selalu ada? Apakah ibadah kita jadi terganggu atau sebaliknya justru makin menguatkan dengan ibadah, dengan sikap ibadah kita? Ada yang berpendapat bahwa secara psikologis kecenderungan seseorang yang tekun berdoa, membaca Alkitab, kemudian rajin persekutuan, konsultasi spiritual, biasanya ketika menghadapi persoalan yang berat, dekat atau jauhnya Tuhan seolah terletak pada seberapa berat persoalan yang sedang dihadapinya. Kemudian pertanyaannya, adakah korelasi atau hubungan antara persoalan itu dengan penghayatan akan kehadiran Tuhan di dalamnya, sehingga ibadah dapat dijadikan salah satu indikator atau tanda seseorang berproses dalam laku ataupun dalam kehidupannya, ketaatannya kepada Tuhan? Atau hanya sebaliknya, hanya untuk niteni? Kalau orang saya bilang untuk niteni itu apa ya? Niteni seseorang di dalam masalah atau tidak, bisakah dilihat dari kebiasaannya datang ke gereja atau bersekutu di dalam PA, persekutuan Alkitab, kemudian hubungannya, komunikasinya dengan sesama jemaat, sesama kita. Kemudian Bapak Ibu, demikian juga ketika didapati ada yang bermasalah, bagaimana sikap diri yang bersangkutan di dalam ataupun cara mengatasinya, serta bagaimana respon sesama kita jemaat terhadap orang yang bersangkutan, sehingga ibadah benar-benar menjadi ibadah harian atau semacam refleksi sabda dan penerapan perilaku hidup kita yang terus-menerus, berkelanjutan dan kontinu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap umat di dalam mengukur diri sendiri untuk korelasi antara ibadah keseharian dengan persoalan hidupnya dan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Pemeriksaan diri secara terus-menerus bisa dilakukan misalnya melalui model ataupun doa ataupun saat teduh harian. Di dalam doa dikenal satu tahapan awal, yaitu eleksio atau sebuah hasil pemeriksaan kesadaran diri akan hidup, yaitu tindakan memeriksa kesadaran diri melalui doa, sabda,
selama 15 menit di pagi hari sebelum kita beraktivitas, dan 15 menit di malam hari sebelum kita mengistirahatkan tubuh. Hal ini kita lakukan untuk evaluasi diri dan bersyukur kepada Allah. Apa yang telah diberikan Allah sepanjang hari yang telah kita lewati. Dan aktivitas ini merupakan contoh sederhana daripada ibadah harian, di mana setiap orang mengkhususkan waktu secara sengaja untuk merenungkan sabda Tuhan, kemudian memaknai hidup. Tradisi kita, tradisi Protestan, lebih dikenal dengan saat teduh bersama Tuhan setiap pagi atau malam hari melalui renungan singkat. Model apapun, pada intinya setiap hari kita diajak untuk ibadah dengan kesadaran diri yang tentunya terarah kepada sabda Tuhan. Dengan demikian, melalui kesadaran ini, umat akan dapat meminimalkan sikap menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain di saat menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya umat dapat memaknai ibadah harian ini sebagai respon syukur atas pemeliharaan Tuhan yang telah diterimanya sepanjang kehidupan. Kondisi ideal ibadah yang sejati dan tentunya ada kejujuran, ketulusan, kemudian bersyukur, relasi saling mengasihi, dan tidak ada sikap negatif di dalam dirinya. Tetapi bagaimana mencapai kondisi ideal yang demikian? Jawabnya, melatih diri terus-menerus, kemudian menjalani ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa pelajaran dapat kita perhatikan dari bacaan kita. Yang pertama dari narasi Keluaran 16 ayat 2-15, Bapak Ibu bisa baca di rumah, tentang kisah kelaparan di padang gunung Sin, memberikan 3 butir penekanan terkait dengan latihan bersikap setia dan percaya kepada Allah. Butir pertama, bahwa masalah hidup harian terkait kecukupan kebutuhan pokok, yaitu makan dan tempat tinggal, dapat menjadi pemicu bagi seseorang di dalam bersikap terhadap orang lain, bahkan kepada Tuhan. Kemudian butir yang kedua, ada kemungkinan cara mengatasi masalah hidup harian dengan 2 pendekatan, secara pribadi dan komunal. Secara pribadi, sebagaimana Musa dan Harun mengolahnya dalam percakapan intim dengan Allah, mengutarakan setiap permasalahan dengan apa adanya. Kemudian secara komunal, melalui perantara pendamping umat. Kalau kita di sini bisa melalui majelis, melakukan dialog dengan seluruh umat. Masalah personal dapat menjadi masalah komunal dalam hal memaknai bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang bertindak memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Melalui masalah hidup harian ternyata Allah sedang menguji hati umatnya. Apakah setia dalam penantian akan jawaban Allah, ataukah bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, bahkan sampai mempercayakan kepercayaan kepada Allah. Jadi melalui setiap persoalan harian, ternyata kesetiaan seseorang kepada Allah pun selalu dalam proses. Kemudian yang kedua, dari narasi Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16, Yesus menyampaikan pengajarannya sebelumnya berbicara tentang upah mengikut Yesus. Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 19 ayat 29 sampai dengan 30. Bahwa upah itu sepenuhnya adalah hak Allah yang diberikan kepada setiap orang yang mengikutinya, bekerja sebagai bentuk kesediaan mengikutinya.
Yesus hendak menegaskan bahwa akan terjadi perubahan sikap di antara orang yang mengikutinya. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dalam pasal 20 ayat 1-16, perihal upah setiap orang sama. Semua berdasarkan kemurahannya atau kesepakatan di antara keduanya. Ibarat seorang tuan rumah yang memanggil dan kemudian memilih pekerja untuk kebunnya. Ada beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan dari bacaan tersebut. Satu, tentang kesepakatan bersama di antara pemilik dan penggarap kebun anggur. Sebelum bekerja sudah ada kesepakatan upah bersama, yakni 1 dinar sehari. Ukuran penghargaan atas kerja atau jasa ternyata diberikan berdasarkan kerja harian, bukan berdasarkan jumlah jam kerja. Jadi setiap hari jika seseorang bekerja, maka akan mendapat upah harian. Dengan demikian, maka tidak akan ada perbedaan upah yang akan diberikan kepada semua pekerja, sebab sudah berdasar kesepakatan. Yang kedua, lamanya waktu kerja pada ayat yang ketiga sampai dengan yang 7. Ada yang jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang, jam 5 petang baru mulai bekerja. Berdasarkan jam kerja jelas berbeda satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dipanggil dan diberi pekerjaan berdasarkan waktu oleh si pemilik kebun anggur. Prioritas si pemilik kebun mencari mereka yang menganggur, yaitu orang yang tidak punya pekerjaan dan hanya menunggu suruhan orang lain. Biasanya orang yang demikian akan senang ketika mendapat pekerjaan. Yang ketiga, evaluasi dan apresiasi terhadap hasil kerja seharian. Bapak Ibu bisa baca dalam ayat 6, ayat 8 sampai dengan 16. Tuan rumah memanggil semua buruh kerja harian tersebut di malam hari dan membayarnya sesuai kesepakatan, mulai dari yang kerja jam 5 petang hingga yang jam 5 pagi. Semua mendapat upah yang sama, yaitu 1 dinar. Evaluasi terjadi dari pihak pekerja yang berangkat mulai jam 9 pagi, yang bekerja 1 jam, dan yang sepanjang hari kerja berat serta kepanasan. Kenapa upahnya sama? Seolah ada ketidakadilan. Capaian prestasi kerja yang lebih lama waktunya seakan tidak dipertimbangkan. Kemudian apa jawab pemilik kebun? Jawab si pemilik kebun, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari di awal kerja? Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja harian ternyata bukan sebatas pada besaran upah yang disepakati bersama, tetapi juga sikap si pekerja. Di ayat 15, munculnya sikap iri hati membuat seseorang tidak dapat bersyukur atas kerja dan upahnya yang didapat seharian. Demikian juga cara pandang negatif, karena tidak merasa tidak adil dan pilih kasih, membuat seseorang gagal melihat sikap kemurahan hati si pemberi kerja atau si pemilik kebun. Kisah pekerja yang protes pada tuan pemilik kebun anggur mengajak kita untuk belajar dari orang-orang yang gagal mengerti kemurahan Allah, karena dikuasai rasa iri hati terhadap orang lain. Sikap negatif dalam dirinya membuatnya menyalahkan orang lain, sehingga ia menjadi pribadi yang masuk dalam kategori terkemudian. Prioritas diberikan kepada mereka yang mengerti kemurahan hati Allah,
melalui pekerjaan yang dilakukan setiap hari tanpa menghitung besaran upahnya secara duniawi. Tetapi juga sedia bekerja di jam berapapun saat diminta melakukannya. Jika sikap kerja dimengerti sebagai bagian dari perilaku ibadah kepada Allah, maka semestinya sikap bakti, taat, tidak bersungut-sungut dan menyelesaikan tugas dengan baik akan dilakukan sebagai wujud syukur dan kesanggupan untuk mengikut Yesus. Kemudian dari yang ketiga, mari kita belajar pada pengalaman Rasul Paulus terkait dengan orientasi, tantangan, solusi, dan komitmen mengikut Yesus Kristus. Paulus membangun teologi ketaatan dan imannya kepada Allah justru di saat menempuh derita penjara di sepanjang hidup dan kerjanya. Ayat 21 menjadi sikap penyerahan diri total kepada Kristus. Hidup bagiku untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus menandaskan bahwa baik hidup maupun mati asal bersama Kristus menjadi suatu kebahagiaan. Hanya saja jika harus memilih, Paulus lebih suka sementara waktu lagi hidup di dunia untuk mengabarkan Injil Kristus, supaya ada kesempatan bertemu dengan jemaat Filipi, tapi juga menolong seseorang supaya makin jelas dengan motivasi dan orientasi hidupnya dalam mengikut Kristus. Setidaknya ada 6 ciri mengikut Yesus yang setia dalam menghadapi beban persoalan. A. Hidup yang terus berpadanan dengan Injil Kristus. B. Teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. C. Tidak gentar terhadap lawan. D. Kematian dan derita bukan tanda kebinasaan, melainkan tanda keselamatan dari Kristus. E. Mengikut Kristus berarti percaya kepadanya dan juga sedia menderita bagi Kristus. Sepanjang masih hidup sebagai pengikut Kristus, maka pergumulan dan tantangan kehidupan akan terus ada. Dengan demikian, hidup dalam rangka persoalan, pertentangan, dan menanggung beban selama di dunia merupakan kewajaran jika dihayati dalam rangka mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ibadah dimengerti sebagai tanda pemeliharaan Allah, maka tidak bisa dilepaskan dari sikap sadar untuk terus melakukan refleksi dalam hidup keseharian. Sikap sadar yang dimaksud yakni menerima, menjalani, dan memaknai segala kenyataan hidup, pekerjaan, baik persoalan, beban derita, pertentangan, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang pantas dan wajib ataupun patut kita renungkan bersama. Allah akan tetap melakukan pemeliharaan atas umatnya, sekalipun umat kerap sekali bersungut-sungut, iri hati, dan kadang tidak sungguh-sungguh beribadah kepadanya, sebab Ia adalah Allah yang setia dan adil. Membuat evaluasi atas segala pekerjaan kita. Bekerja adalah ibadah yang melaluinya kita belajar setia atas kesepakatan,
disiplin waktu kerja, dan menjaga relasi baik dengan rekan ataupun dengan atasan kita. Lebih dari itu yaitu adalah kemampuan melihat kemurahan Allah melalui buah dari pekerjaan kita. Ada 3 indikator seseorang dikatakan menjadi pribadi yang mampu menghayati akan pemeliharaan Allah dalam hidupnya, yakni ketika menjalani ibadah hariannya bersikap positif. Berarti kita ketika ada masalah tidak akan menyalahkan diri sendiri sebagai orang yang paling marah atau paling sial, atau justru sebaliknya menyalahkan orang lain. Terakhir, menemukan maksud Tuhan dan melalui hidup keseharian serta melandaskan diri kepada sabda Allah. Dengan demikian, jika orientasi dan motivasi hidup ini adalah untuk Kristus dan dijalani bersama Kristus di dalam kesetiaannya, maka ibadah akan menjadi tanda syukur kita atas pemeliharaan Allah. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga saya bisa menjadi bagian karya pemeliharaan Allah dan penyelamatan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saat berdoa kita. Saat itu cukup. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang diberikan Roh pernikahan Kudus Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun pada jalan Pilatus. Pada hari yang ketiga kami pulang dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan, kita tundukkan bersama, menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerendahan dan kelemahan hati kami menghadap kehadirat-Mu, memanjatkan puji syukur dan terima kasih kami atas segala berkat, kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, umat-Mu. Di pagi ini ya Tuhan, Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara kami seiman dalam beribadah dan pagi. Terima kasih atas segala kuasa-Mu, di mana Tuhan telah membangunkan kami
dari istirahat tidur kami, dan Engkau tempatkan lagi roh kami di dalam tubuh ini, sehingga kami bisa melanjutkan aktivitas hidup kami, menjalani pergumulan hidup kami, memenuhi panggilan hidup kami, dan kami merasakan bahwa pertolongan dari Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan juga melengkapi dan melengkapi ruang dan kehidupan kami setiap saat. Kami berdoa bagi saudara kami yang pada saat ini tidak dapat berkumpul bersama kami, bersekutu dengan kami karena berbagai hal. Kiranya Tuhan bisa menjadi satu persatu saudara-saudara kami ini, baik yang karena kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, ataupun saudara kami yang pada saat ini tengah menderita sakit. Bagi saudara kami yang sakit ya Tuhan, kiranya melalui jamahan tangan kuasa-Mu, Engkau angkat penyakitnya, Engkau sembuhkan sakitnya. Pun bagi keluarga yang merawatnya, kiranya juga Tuhan berikan kesabaran dan ketekunan di dalam merawatnya. Bagi saudara kami yang lemah imannya karena berbagai persoalan hidup, kiranya Engkau kuatkan, Engkau mampukan keteguhan hatinya untuk tetap bersandar kepada-Mu dan menyerahkan segala persoalan hidup hanya kepada-Mu. Bagi saudara kami Tuhan, bagi orang tua kami yang pada saat ini telah lanjut usianya, kiranya juga memberkati dengan kesehatan dan penuhi hatinya, penuhi kehidupannya dengan kebahagiaan, sehingga mereka bisa merasakan dan menikmati hidup di masa tuanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawa Karanganyar dan pepandannya, kemudian majelis, komisi, bebadan, dan seluruh jemaatnya. Kiranya Tuhan berkati pula dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab untuk saling melayani yang terus berkesinambungan, sehingga pelayanan-pelayanan akan semakin dirasakan bermanfaat, baik bagi jemaat maupun bagi sesama kami di lingkungan gereja kami, terkhusus pelayanan kepada-Mu dan menjadi pelayanan yang rahman di hadapan. Untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang masih belajar dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, juga anak-anak kami yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, kiranya memberkati, memberikan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan anak-anak kami tersebut. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dalam kondisi dan situasi pandemik. Kuatkan dan mampukanlah bangsa kami untuk segera lepas dan bebas dari pandemik ini. Bukan saja dari pemerintah, baik pusat ataupun daerah, yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi bisa terbebas dari pandemi ini, namun juga tanggung jawab kami sebagai warga negara. Kami menyerahkan semua ini ke dalam kuasa-Mu ya Allah, agar semuanya kembali baik, semuanya kembali normal, dan kehidupan ini semakin berjalan, semakin menuju kebaikan dan terarah kepada kuasa kasih-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai dengan akhir ke dalam tangan pengasihan. Kami serahkan umat-Mu, keluarga Kristen pada saat ini, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berpijak, dimanapun mereka kehidupan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan, kami satukan dengan doa yang telah Engkau berikan, Engkau ajarkan kepada kami
Bapa kami yang ada di surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaan menjadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai dasar persembahan, marilah kita ingat bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita. Firman-Nya mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita persembahkan dengan menyanyikan judul pujian 62 bait yang pertama, Jiwa Raga Ku Baktikan. Berkatilah ya Tuhan, sucikanlah ya Tuhan. Berkati tangan yang telah memberi, kiranya Tuhan berkati. Berkatilah baik kami yang di sini ataupun saudara-saudara kami yang di luar kota. Berkatilah ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih telah memberi kesempatan bagi kami mempersembahkan sedikit beli kami ini. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkhususlah ya Tuhan, ajarlah kami untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk mendatangkan kemuliaan nama Tuhan yang berkasih. Kami juga berterima kasih telah memberi kami kekuatan dengan firman yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Diaken Andri. Berkatilah ya Tuhan setiap kami yang dengar, kiranya kami dapat menjadi pelaku firman. Jauhkanlah kami dari iri hati, mampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan kami, karena Engkau sungguh amat baik. Tuhan yang penuh kasih, kami menyerahkan sepenuhnya akan persembahan ini ya Tuhan. Berkatilah kami yang mengelola, kiranya senantiasa diberikan takut akan Engkau. Berkatilah ya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah kami akan sebentar lagi akan undur dari tempat ibadah ini. Kiranya Tuhan iringi kami, sertai kami dengan berkat-Mu, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami untuk dapat mewartakan Injil Kerajaan. Tuhan pada dalam surga, apabila dalam kebaktian pada hari ini terselip dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hidup dan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita undur dari tempat ibadah ini dengan damai sejahtera dan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak.